Hari ini kami akan mengajak kalian bertualang bersama anak-anak desa Nibung, Kecamatan Paloh, Sambas, Kalimantan Barat. Namanya juga anak pesisir, berburu kepiting bakau selalu menjadi kegemaran kami. Setelah melewati jembatan kayu, kami harus menyusuri akar bakau. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Hati-hati dong. Ayo mulai berburu. Kita cari lubang persembunyiannya. Desa kami mempunyai hutan bakau yang masih lestari. Tempat ini menjadi habitat untuk beberapa jenis fauna khas pesisir bakau. Untuk berburu kepiting bakau, kita harus jeli melihat lubang tempat persembunyiannya. Menurut buku yang kubaca, kepiting adalah binatang yang mudah marah. Kalau sudah marah, dia tidak akan melepaskan capitnya sampai musuh mati. Jamal, lubang ini ada penghuninya. Aku harus menancapkan kayu ini di belakang lubang persembunyiannya supaya dia tidak kabur. Gerakan galah maju mundur untuk memancing kemarahan si kepiting. Kalau sudah marah, kepiting akan menjepit ujung besinya. Yuk, tarik! Dapat Mal. Tangkap. Wih, besar kepitingnya. Kita cuci dulu ya. Kata Pak Guru, kepiting dapat menjaga keseimbangan ekosistem di daerah tempat tinggalnya. Daun bakau yang dimakannya bisa membantu proses perputaran energi. Sedangkan lubang-lubang yang dibuat kepiting di tanah membantu proses perputaran udara di daerah bakau. Dapat. Wih, Amirul dan Angga dapat juga. Ayo, kita pulang. Biar kakak masak kepitingnya buat kita. Siang ini kakak mau masak makanan khas suku Melayu di Sambas, Kalimantan Barat. Masyarakat kami menyebutnya bubur pedas. Teman-teman di rumah boleh mencatat resepnya loh. Aku memotong-motong singkong dan rebung. Sementara kakak menyiapkan sayur mayur sebagai campurannya. Ada daun kangkung, daun singkong, daun rinjo, dan daun kunyit. Sedangkan jenis daun yang tidak boleh ketinggalan yaitu daun kesum dan pucuk daun paku. Semua sayur kemudian diiris kecil-kecil. Nah, kalau Anda sedang membuat bumbu halusnya nih. Ada bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Mirul, semangat ya parut kelapanya. Terakhir, tugasnya Jamal adalah menyangrai beberapa bahan yang terdiri dari beras, lada hitam, ketumbar, dan parutan kelapa. Kalau semua bahan sudah kering dan berubah warna menjadi kecoklatan, tandanya sudah siap dihaluskan. Tumbuk sedikit demi sedikit sampai halus. Kalau bentuknya sudah seperti serbuk, berarti bumbu sangrainya siap dimasak. Setelah air mendidih, masukkan bumbu sangrai ke dalam panci. Kemudian, aduk-aduk supaya tidak menggumpal. Berikutnya, masukkan potongan singkong dan rebung terlebih dahulu. Supaya lebih nikmat, kreasikan dengan kepiting buruan kita tadi sebagai bahan tambahannya. Disusul dengan memasukkan bumbu halusnya. Duh, aromanya harum. Setelah warna kepiting berubah cerah, terakhir kita masukkan semua sayuran ke dalam panci. Aromanya wangi sekali. Bubur pedas siap disantap. Asik, waktunya makan. Supaya rasanya
rasanya lebih gurih, taburkan kacang tanah goreng di atasnya. Bubur pedas mempunyai nilai gizi yang lengkap. Karbohidrat didapat dari singkong, vitamin dan serat dari sayur mayur, dan protein dari lembutnya daging kepiting bakau ini. Hehehe. Kalian mau? Ayo cepat, paman sudah menunggu kita. Teman, batang kayu yang kami bawa ini bukan sembarang batang kayu, tapi di dalamnya terdapat sarang celulut. Pak Long ya, aku maunya dari tanduk Pak Long. Kau potong bagian bawahnya dan juga bagian atasnya. Usah nak kau potong lawangnya. Tempat dia keluar masuk. Oh gitu, gasang carinya lang. Sebelum kita pasang ke tiang budidaya, batang kayu yang berisi sarang ini harus kita potong, teman. Tujuannya untuk membuka celah antara sarang dan kotak sarang madu yang akan kita pasang nanti. Tapi ingat, jangan sampai mengenai pintu masuk sarang ya, supaya kelulutnya tidak kabur. Paman sudah menyiapkan tiang penyangganya. Ayo kita pasang. Teman, pemindahan sarang ini bertujuan untuk keperluan budidaya. Supaya kuat, batang kayu yang berisi dipaku dengan penyangganya. Kemudian beri kotak yang lubangnya terhubung ke dalam sarang. Kemudian tutup bagian atas dengan plastik. Selain mempermudah saat panen, air juga tidak masuk ke dalam sarang. Baru deh, ditutup dengan papan. Kata paman, butuh waktu kurang lebih 1 bulan untuk menunggu sampai panen madu datang. Teman, beginilah bentuk sarang kelulut yang siap panen. Setelah dibuka lapisan plastiknya, kotak sarang kelulut akan tertutup oleh lapisan propolis. Sarangnya unik sekali, berbentuk kantong-kantong. Kami sudah menyiapkan sedotan nih buat minum madunya. Sedotan kami terbuat dari batang padi, jadi dijamin ramah lingkungan. Ditutup tuh ya. Jika kantung madu masih terbuka, tandanya isi madunya belum penuh. Sebaliknya, kantung yang sudah tertutup selaput putih, tandanya madu dalam kantungnya sudah penuh. Kantung ini yang akan kita hisap madunya. Buka sedikit kantungnya, kemudian masukkan sedotannya. Nikmat sekali madunya. Kata paman, madu kelulut mempunyai rasa yang berbeda. Ada yang manis, ada yang masam, dan ada yang pahit. Nyaman ke ada sama itu? Nyaman. Perbedaan rasa itu tergantung dari makanan yang dihidapnya. Kalau begitu, ayo kita antar madu dan bipolen pesanan kakak. Teman, selain untuk kesehatan, madu dan bipolen ini juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan perawatan wajah. Tolong Kak Dea cari mola masker dari madu. Ya Kak Dea. Kali ini kakak akan mengajari kami cara membuat masker wajah dari campuran madu dan bipolen. Caranya mudah sekali. Tuangkan madu secukupnya ke dalam mangkuk. Kemudian tambahkan bipolen yang sudah dikeringkan secukupnya. Lalu aduk sampai merata. Sambil menunggu kakak mencampur maskernya, Amirul membuat kuas dari batang kelapa. Sedangkan Angga memotong mentimun untuk menutup mata kita. Potong itu Kak. Jama, mentimunnya kan bukan untuk dimakan. Nah, dah sedang ya lang, dah latih ya. Udah Ki Kak. Oh, udah. Kak iya kita mau masukin ke Kak iya. Oh. Karena tidak ada cermin, aku harus membantu mengoleskan masker ini ke wajah kakak. Cukup oleskan masker secara merata ke permukaan wajah. Tapi ingat, jangan sampai mengenai mata.
Setelah merata, diamkan sejenak sampai kering. Kata kakak, campuran kedua bahan ini mengandung nutrisi yang baik untuk kulit wajah. Sehingga wajah akan menjadi bersih, lebih cerah, dan yang pasti kulit wajah menjadi sehat. Selain itu, mentimun juga dapat menyegarkan mata kita. Nah, teman, bagaimana petualangan kami hari ini? Seru kan? Alam memberi banyak manfaat kepada kita. Jadi, kita harus menjaga dan melestarikannya ya. Sampai bertemu di petualangan selanjutnya. Salam lestari. Nyaman kan Kak Lo?